Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qalbi binur hidayati wa amana wal arda binur syamsi wa badan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Ada yang sudah masuk? Berapa orang? Ada suratnya? Lagi belum surat? Biasanya ya, kalau orang sakit pas nak kirim surat itu ditulis S I apa ditulis A. Kalau di sekolah lain ditulis A. Berarti ditulis A. Dua orang itu. Yang lain tadi kalau memang sudah masuk kan dia bisa jalan-jalan. Ingat mulai dari tulis A bikin surat. Yang penting ada suratnya. Suratnya berarti satu lembar ini atau dua lembar. Yang penting ada suratnya. Kita tulis S. Namun kalau ditulis A bernilai rapor. Nilai KKI kamu 75 kalian bagi 5 sudah. Seandainya KKI itu tidak boleh 75 maka kalian itu bikin semuanya. Oke. Baik. Sekarang materi kita sampai mana? Kemarin sampai di halaman 70. Sampai di halaman 60. Sudah dicatat? Sampai di halaman 65. Baik. Catat semua? Ada yang belum? Ya, kalau ada yang belum di sini diteruskan. Sudah diteruskan. Jelaskan, jangan dulu diteruskan. Dengarkan dulu. Baik, akan kita bahas sekarang ini adalah yaitu hasil dari mempresentasikan laporan proyek ini di halaman 63. Silakan dibuka halaman 63. Sudah? Sudah. 63. Baik, silakan dilihat bukunya. Kemarin kan ada kita itu mencari masalah. Sudah dijelaskan ya, mencari masalah, sudah ada masalahnya, di riset atau di review atau dicari tahu, di situ dikumpulkan data-datanya, disingkatnya dikumpulkan data-datanya, dilogiskan, dibenarkan adanya data-data tersebut. Yang kemarin kan dicontohkan itu soal merokok, soal merokok itu 5 kan? Itu sudah ketemu, dikumpulkan beberapa orang yang ditanyakan tentang hal tersebut benar atau tidaknya. Nah, setelah itu ditulis data-datanya yang hasil dari penelitian. Itu sekarang sudah digarap, lalu sekarang akan mempresentasikan laporan penelitian. Mempresentasikan di apa namanya? Istilahnya ada materi, ada yang objek. Kayak ada guru, ada murid. Gurunya mempresentasikan. Laporan kemarin begini, datanya ini. Sekian persen dari tahun kemarin begini. Setelah itu jelas dari audiens sudah ada masukan kepada peneliti atau dari murid sudah ada masukan kepada guru. Ini guru, begini. Masukan dari gurunya begini, bilang ke gurunya, sama gurunya dicatat, punya benar. Sudah komplit laporan itu benar adanya, lalu setelah itu dipublikasikan. Habis ini akan kita bahas. Dipublikasikan maksudnya begini. Di apa namanya? Ditaruh di media sosial media, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, apa lagi itu banyak, Telegram. Pokoknya kayak begini. Sekarang kemarin kan ada kecelakaan di di dekat-dekat sini, jangan terlalu jauh, di daerah Sukawala umpamanya ada kecelakaan tabrak tadi di Sukawala. Nanti tabrak meninggal,
itu setiap sekumpulan organisasi itu kita akan ada macam-macam. Beda kades. Kasun-kasun atau perangkat desa itu yang dikumpulkan. Itu disebut dengan diskusi keras. Bukan ketika keras seperti ini. Tujuan dari kegiatan diskusi adalah untuk memperkuat isi laporan sebelum laporan hasil penelitian dipresentasikan kepada kalangan yang lebih luas melalui kegiatan publikasi. Melalui diskusi, peneliti berpeluang memperoleh banyak masukan tentang laporan penelitian yang telah disusunnya. Dengan demikian, laporan yang dipublikasikan adalah benar-benar laporan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sini terdapat 3 jenis diskusi seperti terlihat pada tabel berikut. Yang dicari tingkat profil 5 berarti diskusinya cuma antar kelas. Ada mencari antar diskusi antar guru lagi, antar kepala sekolah lagi. Di sini ada 3 cara diskusi yang diterapkan. Yang pertama, di situ ada diskusi panel. Yang kedua ada halaman 64 ada simposium. Yang ketiga ada seminar. Yang pertama, diskusi panel. Diskusi yang dilakukan oleh kelompok orang yang membahas satu topik yang menjadi perhatian umum dalam diskusi ini. Biasanya dihadirkan beberapa pakar. Peserta diberikan kesempatan untuk bertanya. Yang kedua, simposium, pertemuan yang diselenggarakan untuk membahas prasaran mengenai suatu masalah. Simposium menghadirkan beberapa pembicara dengan tinjauan yang berbeda-beda. Diskusi dilakukan setelah masing-masing pembicara mengemukakan pendapatnya. Yang ketiga ada seminar, pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu masalah di bawah pimpinan ketua sidang. Ketua sidang ini biasanya seorang pakar yang memiliki kompetensi di bidangnya. Seminar biasanya dihadiri dengan kesimpulan pendapat yang mewakili semua peserta. Paham di sini? Diskusi panel adalah diskusi yang dilakukan oleh sekelompok yang membahas satu topik menjadi perhatian umum. Nah, begini, pokoknya kan tadi saya menjelaskan di daerah Surawana kan ada daerah yang dikumpulkan orang-orang sekitar sana, paling cuma ada 2 orang. Nah, itu dikumpulkan sama biasa wawancara. Kalau di daerah Sumedang itu siapa yang wawancara ya? Yang tukang kejadian di sekolah atau sebagainya, orang Sumedang ini biasanya yang dia lapangan. Dia itu biasanya yang harus dihubungi orang kan dimasukkan di TV apa gitu. Ada itu biasanya. Nah, dikumpulkan orang-orang tersebut yang sekiranya menurut orang ini kayaknya tahu. Dikumpulkan sama dia di tempat-tempat terserah di mana di situ ditanya sama si wawancara dapat kesimpulannya. Nah, ini yang dikumpulkan ini ada timbal balik pertanyaan kepada si wawancara apa. Itu kalau di diskusi panel. Yang kedua ada simposium. Simposium adalah menghadirkan beberapa pembicara dengan tinjauan yang berbeda-beda. Diskusi ini dilakukan masing-masing pembicara mengungkapkan pendapatnya. Begini, pembicara ini maksudnya kan di sini ada wawancara. Nah, di daerah Sukowono sama di daerah Taman itu juga ada wawancara juga. Dia itu juga sama-sama mau mempublikasikan kan ke sosial media, ke IG, Telegram, dan sebagainya. Ini bertemu, ini kan sudah pasti kan tahu ya seperti siapa ada Sukowono sama ini. Nah, ini dipertemukan. Gimana berita ini enaknya supaya kita nyebar besok kepada masyarakat. Ini kan harus cepat kan berita sekarang, besok kan harus terjadi. Sekiranya beritanya tidak salah dan tidak berbeda-beda. Pendapat ini begini, pendapat itu begini kan campur kan ya, berbeda sama ya. Ini berkumpul mengumumkan pendapatnya masing-masing. Ini sudah tanya orang Sukowono begini, yang dari lama tanya kepada orang yang memang jelas musuh kehidupannya sama dia dicari.
sama-sama wawancara, ya kan? Dia nanya wawancara Surowono sama rekaman. Dan ketiga, dikumpulkan orang-orang yang menjadi wawancara itu sama orang-orang yang memang sudah ahli. Nah, saya ini sudah ahli dalam bahasa masyarakat, mengumpulkan data lalu mempublikasikan. Makanya saya itu jadi ketua. Lalu saya itu publikasi. Paham? Sekarang silakan lihat di nomor 5, yaitu publikasi laporan penelitian. Mempublikasikan laporan hasil penelitian adalah kegiatan yang penting dalam rangkaian proses penelitian sosial. Melalui kegiatan tersebut, berbagai penemuan hasil dari penelitian dapat diketahui oleh publik sehingga penelitian dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Nah, begini. Seorang peneliti tidak akan sembarangan nyabek berita atau mempublikasikan berita di Facebook atau di mana terserah kalian di TikTok itu kalian akan sering kan TikTok kalian bukan TikTok kan? Ya. Bukan HP semua. Ya. Yang di TikTok biasanya orang yang sudah pacaran dari kepolisian yang sering aja ikutan youtuber, TV atau youtuber, TV apa lah itu biasanya ada tadi. Itu kan orang yang kita bicarakan sekarang. Dia mempublikasikan sebuah bicara, tapi dia sudah tahu alurnya kan dia biasanya kalau orang yang kehilangan apa masih direkam berbicara langsung kalau nanti kalau kan sudah jadi tahu kenapa kalau ini bicara begini. Saya tinggal soal seperti itu saya bilang yang video itu yang kita bicarakan sekarang sebelum dia mempublikasikan dia cek dulu makanya yang bilang ini siapa, dapat kabar dari polisi di mana, ini malingnya sudah ditangkap orang sekian 1 jam dari kejadian tersebut malingnya sudah ditangkap sama dia itu ikut di nomor di video atau dicatat kalian ke kantor polisi. Makanya berdepan ke polisi dan kejadiannya itu sudah terjadi 1 jam lalu. Orang ini yang ingin mempublikasikan ini juga ikut kantor polisi. Sudah benar kejadiannya begini, dia di atau dia dibujuk lalu kan mereka sering kan sekolah ada kayaknya ada 3 beda apa yang perampokan itu senjata bulan-bulan Maret itu bulan Maret jadi beda pisau godok sama Inggris sebentar kira ini cokoman itu kemarin dari mereka memberi sebuah provokasi belum mau itu dikena dia dikena di mana apa kalau tidak salah dikena di mana kaminya itu ada yang bersuara dia kalau tidak salah juga sudah melakukan aksi kejahatan tersebut selama berapa tahun berdasarkan dari tahun 2020 jadi sudah 4 tahun melakukan pencurian tersebut baru diketahui 2024 bulan Oktober ibu itu semua berarti masih ada kemarin polisi tak dengar yang ditemukan itu di rumah yang tempat pencurian hasil sepeda itu di daerah itu berdasarkan ada 6 sepeda motor ada yang itu ke kepolisian Surowono yang ditanyakan barang bukti ada seorang mereka ada juga bukti kaki pedang samurai beda juga itu baru diketahui setelah 4 tahun dia melakukan kejahatan tersebut. Akhirnya sekarang di hukum 5 tahun, 8 tahun terus ada berapa puluh juta. Itu hasil yang saya dapat dari wawancara tersebut. Nah, dia mewawancarakan dengan sudah hasil yang sudah ada seperti itu paham lalu sama dia dipublikasikan. Nah, jadi selesai kita materi bab 3 sekarang. Jadi bagus kasus bab 3 berarti kita materi bab 3 yaitu identitas diri, tindakan sosial dan ekonomi sosial.
fungsi badan usaha dan jenis-jenis badan usaha. Silakan buka halaman 7 yang B, badan usaha milik negara atau BUMN. Ada? Ada. Oh, ambil. Baik, silakan dilihat bukunya itu yang badan usaha milik negara atau BUMN. Apa yang dimaksud dengan badan usaha milik negara atau BUMN? Perhatikan, yaitu adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Badan usaha milik negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Kegiatan utama BUMN adalah mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan lingkungan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Di sini ada fungsi dan tujuan dari badan usaha tersebut. Pertama, sebagai perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh negara, beberapa fungsi BUMN dalam menjalankan kegiatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan barang ekonomis dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Badan usaha milik negara yaitu badan usaha di negara di swasta di negara, mana dengan kota-kota BUMN contohnya apa semuanya, apa dari air, apa dari perusahaan buku itu dari negara, milik swasta. Mau swasta itu punya perseorangan, tapi milik negara, tanah milik negara, ya kan, ada kan tanah milik negara, berarti tanah di negara, bukan punya perseorangan. Nah itu. Yang kedua, pengelola cabang-cabang produksi sumber daya kekayaan alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan efektif dan efisien. Yang ketiga, alat pemerintah untuk menata kebijakan perekonomian. Yang keempat, penyedia layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kelima, sebagai mitra kerja dalam kegiatan usaha dengan badan usaha swasta dan koperasi. Selanjutnya, adapun dan tujuan pendirian BUMN ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yaitu pertama, memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Yang kedua, mengejar keuntungan. Yang ketiga, halaman selanjutnya halaman 8. Yang ketiga adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi. Yang keempat, menjadi merintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Yang kelima, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Baik, silakan sekarang lihat yang kedua. Jadi yang pertama adalah fungsi dan tujuan dari badan usaha milik negara. Sekarang yang kedua bentuk badan usaha milik negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023, bentuk-bentuk BUMN terdiri atas perusahaan perseroan dan perusahaan umum. Yang pertama, perusahaan umum adalah BUMN
Sudah ketemu? Ketentuan zakat dalam Islam ini ada 4 subbab ya. Yang pertama tentang ketentuan zakat, yang kedua tentang mustahil zakat, yang ketiga ada hikmah dari zakat, yang keempat ada undang-undang pengelolaan zakat. Zakat itu apa? Ada yang tahu zakat itu apa? Ada yang tahu? Jumlah harta yang dikeluarkan oleh umat Islam kepada orang yang berhak menerimanya. Sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang sudah terbit kepada orang yang berhak menerimanya dari fakir miskin atau dari siapa? Dari fakir miskin atau dari ada yang tahu? Tidak tahu. Jadi kita belajar di belakang. Baik, sekarang silakan lihat yang A, ketentuan zakat. Pertama, pengertian zakat. Zakat itu apa? Zakat menurut bahasa adalah penunjukan atau penunjukan atau memberikan berkah dari zakat. Sementara zakat menurut istilah adalah sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu menurut sifat dan ukuran tertentu kepada orang yang berhak menerimanya. Hukum dan pengelolaan zakat adalah fardu ain bagi yang sudah memenuhi syarat. Tapi fardu ain atau fardu ain wajib, kewajiban bagi diri sendiri dan tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Fardu kifayah. Cukup ada yang kerjakan. Betul. Kalau fardu kifayah tidak perlu kita sendiri. Istilahnya sudah ada yang mengajarkan, maka bagi kita ikut kewajiban tersebut. Itu namanya fardu kifayah. Selanjutnya yang kedua, ada syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ini kan mengenai zakat. Zakat biasanya kan kalau kita itu kan mengeluar beras ya. Yang mengeluar beras. Ukurannya kan ada beda-beda. Ada 2,5 kg, ada 26 on, ada yang 37 on, 28, 29 sampai 2 sampai 3 kilo. Yang sekarang ini ada benda atau barang bergerak ya, atau usaha terus yang berhak dikeluarkan zakatnya. Oh ini contohnya begini, saya itu punya perusahaan air itu perusahaan mana pasaran punya air seluruh ruangan, akhirnya semakin dikelola. Saya itu memiliki perusahaan air namanya apa? Ada 3 flash, ada 2 besar. Saya membangun di perusahaan apa? ABC membangun air ABC membangun. Dalam 1 tahun harta yang diperoleh dari mengelola air itu sampai 1 M, bahkan sampai 1 M. Zakat dari harta 1 M itu dari 1 tahun pengelolaan sampai 1 M impor itu berzakat. Zakat harta, zakat hasil dari tanaman atau dari sabel. Sawah ini hasilnya setahun dan apa zakat dari padi atau dari apa itu hasilnya banyak. Kalau sudah nyampe pada desanya itu boleh itu harus dikeluarkan zakat. Padi kalau sudah nyampe 1 ton, nah itu zakatnya berapa persen? Ya kan? Berarti malam boleh 100 kan kalau zakat atau saya bagian saja itu berarti dari 100 ton yang ada ton wajib zakati. Wajib dari zakat itu ada lagi. Nanti kita penjelasan lengkapnya dari sini. Yang pertama, silakan dilihat yang A. Yang A, harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal. Harta curian atau harta ternak rampasan itu tidak boleh. Harta saya harus halal. Yang kedua, harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan. Contohnya dengan melalui kegiatan usaha, perjalanan dan daerah. Maksudnya harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan. Harta berkembang dan berkembang kan? Produksi dan